Tahukah kamu kenapa sapi menangis saat disembelih? Bahkan ada yang berlutut memohon seperti manusia. Kakek, yang telah menyembelih sapi dan domba selama separuh hidupnya, berkata, ini karena sapi memiliki indera keenam, dan sapi-sapi bajak yang dipelihara oleh setiap keluarga telah lama bersama mereka. Setiap hari bekerja keras membantu para petani. Mereka sudah mengerti perasaan manusia. Tapi hari itu, Sun Liang membawa seekor sapi tua berwarna kuning. Meminta kakek untuk menyembelihnya. Ketika kakek tahu bahwa sapi itu adalah sapi bajak milik Sun Liang, dia menasihati Sun Liang untuk membawanya pulang. Dia bilang sapi itu tidak boleh disembelih. Begitu kakek selesai bicara, wajah Sun Liang menjadi muram. Aman, mudah bagimu untuk bicara. Kaki belakang sapi ini sakit, tidak bisa membajak. Apa gunanya memeliharanya? Saat mengatakan ini, Sun Liang menendang sapi itu. Sapi itu menghela napas pelan. Melihat kakek diam saja, Sun Liang mendengus dingin dan berkata, kalau paman tidak mau menyembelihnya, aku akan membawanya pulang dan menyembelihnya sendiri. Lalu dia menarik sapi itu keluar halaman. Tapi sapi tua yang kakinya sakit itu menolak untuk pergi. Menarik mundur dengan sekuat tenaga. Setelah Sun Liang terjatuh, sapi itu berlari ke arah kakek. Ia berlutut di depan kakek sambil menangis. Saat itu, Sun Liang bangkit dari tanah sambil menggerutu, lalu menendang perut sapi itu beberapa kali. Dia bilang akan segera menyembelihnya. Melihat itu, kakek mengerutkan kening. Tatapan sapi itu sungguh menyedihkan. Kakek segera melangkah maju dan menarik Sun Liang sambil berkata, sudahlah, jangan dipukuli. Sapi ini aku beli. Sun Liang tertegun beberapa detik lalu tertawa dan berkata, paman, biasanya paman menyembelih babi dan domba. Tidak pernah terlihat iba. Tiba-tiba ingin membeli sapi tua yang tidak berguna ini. Apa paman ingin mengumpulkan pahala? Saat mengatakan ini, mata Sun Liang penuh ejekan. Kakek malas berbasa-basi dengannya. Katakan saja, berapa harganya? Sun Liang mengacungkan 5 jari. Kau mau merampokku? Kakek menghela nafas, lalu mengeluarkan uang dari rumah dan memberikannya kepada Sun Liang. Setelah menerima uang itu, Sun Liang pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah Sun Liang pergi, kakek melepaskan tali yang mengikat sapi tua itu. Setelah dilepaskan, sapi tua itu terus mengangguk ke arah kakek. Seolah-olah berterima kasih, kakek membuka kandang kambing lamanya, dan membiarkan sapi tua itu masuk. Setelah membeli sapi tua itu, wajah kakek tampak murung. Aku tahu dia mengkhawatirkan nenek. Dia membeli sapi tanpa berdiskusi dengan nenek. Kakek menatapku dan berkata, Dongfu, menurutmu, apa nenek akan marah kalau tahu aku membeli sapi? Kira-kira dia marah nggak ya? Aku mengangguk. Nenek tidak hanya akan marah, tapi pasti juga akan memarahi kakek. Kakek tersenyum dan berkata, sudah terlanjur dibeli. Tunggu saja sampai dia pulang. Sampai hari gelap, nenek pulang dari kota. Dia membeli kain baru. Kain ini untuk pernikahan adik laki-lakiku. Saat melihat sapi tua berwarna kuning di kandang kambing, dia bertanya dengan tatapan aneh. Bagaimana sapi tua milik keluarga Liang bisa ada di rumah kita? Kakek menyalakan rokoknya dan berkata, dibeli. Nenek terdiam beberapa detik, lalu meninggikan suaranya. Dibeli? Kau membeli sapi pincang? Apa yang kau pikirkan? Berapa harganya? Kakek mengerutkan kening dan menjelaskan dengan suara rendah. Sapi bajak tidak boleh dibunuh. Liang bersikeras ingin menyembelih sapi ini. Jadi aku membelinya. Nenek kehilangan kesabaran. Dia langsung masuk ke dalam rumah untuk memeriksa berapa banyak uang yang tersisa. Beberapa menit kemudian, dia berteriak, Chen Laosan, apa kau gila? Daming akan segera menikah, tapi kau menggunakan uang untuk membeli sapi pincang? Apa yang kau pikirkan? Kembalikan sapi itu sekarang. Setelah mengatakan itu, nenek berjalan menuju kandang kambing. Sapi tua itu ketakutan dan berdiri. Nenek meraih tali sapi dan menariknya keluar. Sapi tua itu mengembik sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Melihat itu, kakek bergegas menghentikannya. Mereka berdua bertengkar di halaman karena sapi tua itu. Setelah terlepas, sapi itu terlatih-tatih masuk ke kandang kambing, dan menginjak-injak tanah seolah menemukan sesuatu. Penasaran, aku mendekat, dan menemukan emas di tempat yang diinjak sapi tua itu. Aku segera berteriak pada kakek dan nenek. Kek, nek, ada emas. Begitu aku selesai bicara, kakek dan nenek masuk ke kandang kambing. Kakek membungkuk, mengambil emas di tanah, dan berkata sambil tersenyum. Ini berkah bagi keluarga kita. Nenek membelalakan mata dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang, dia berbisik, kakek, cepat bawa emasnya ke dalam rumah. Nenek tersenyum lebar dan berkata, kakek, dengan emas ini, hidup kita akan lebih baik. Kakek juga tersenyum dan berkata, benar. Lalu dia berkata kepadaku, Dongfu, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang emas yang kita miliki. Aku mengangguk. Nenek mengeluarkan kertas merah dari lemari, dan membungkus emas itu satu persatu. Setelah semua emas dibungkus, aku mengangguk dan berlari ke gudang untuk duduk, menunggu nenek memanggilku kembali. Setiap kali dia menyembunyikan uang, dia selalu menyuruhku pergi. Beberapa saat kemudian, setelah mendengar nenek memanggilku, aku lalu berlari kembali ke kamar timur, memanjat di dipan tanah dan tidur.
Keesokan harinya, sapi tua di kandang kami mati. Ia tergeletak di tanah dengan darah hitam di sekitar mulutnya. Melihat itu, nenek panik dan menghentakkan kaki sambil mengumpat. Binatang kurang ajar mana yang meracuni sapi kami? Kakek mendekati nenek dan berkata, "Nenek, tenanglah. Tadi malam sapi itu datang ke mimpiku." Kakek masuk ke kandang, membungkuk, dan mengelus sapi tua itu sambil berkata, "Umur sapi tua ini sudah habis. Ia ingin terlahir kembali sebagai manusia, dan memintaku untuk menguburnya di bawah pohon willow di belakang gunung, dan menjaganya selama 3 hari. Nenek melihat sapi tua di tanah dan berkata, "Sapi tua ini memang kurus kering, tapi beratnya juga 4-500 kati. Bagaimana kau bisa membawanya ke gunung belakang? Desa kita dikelilingi gunung, jalan gunungnya saja sudah sulit dilalui. Membawa sapi ke atas gunung akan lebih sulit lagi." Kakek berkata, "Aku akan mencari beberapa pemuda untuk membantu membawanya ke gunung belakang." Nenek ragu-ragu sejenak lalu berbisik, "Emas dan sapu tangan kita dicuri." Kakek menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak mungkin, tidak ada yang tahu kita punya emas." Setelah mengatakan itu, kakek keluar untuk mencari orang. Nenek mengambil kain bunga dari gudang, dan menopangnya dengan kayu untuk melindungi sapi tua itu dari sinar matahari. Menjelang siang, beberapa pemuda datang ke rumah kami. Salah satu pemuda berkata, "Paman, sayang sekali sapi tua ini dikubur. Lebih baik disembelih dan dijual dagingnya." Kakek tersenyum dan berkata, "Sapi yang mati karena wabah tidak bisa dimakan." Pemuda itu berkata sambil tersenyum, "Sayang sekali." Para pemuda itu mengangkat sapi tua dan berjalan keluar halaman. Kakek mengikuti di belakang mereka. Setelah mereka pergi, hanya aku dan nenek yang tersisa di rumah. Setelah nenek menyiapkan makanan, ia menyuruhku mengantarkannya untuk kakek. Sebelum pergi, kakek bilang, ia tidak akan pulang selama 3 hari. Ia akan makan dan tidur di gunung belakang. Untuk menjaga makam sapi tua itu, aku mengambil makanan dan berjalan menuju gunung belakang. Sesampainya di hutan, aku melihat seorang pendeta Tao di depan kakek. Mereka tampak sedang berdebat tentang sesuatu. Aku membawa makanan ke hadapan kakek, meletakkannya di tanah, lalu melirik pendeta Tao itu. Pendeta Tao itu juga sedang menatapku. Saat tatapan kami bertemu, pendeta Tao itu langsung mengalihkan pandangannya, dan berkata kepada kakek, "Sapi tua ini akan menjadi siluman. Kau harus menggali dan mengeluarkannya." Kakek mengerutkan kening. Jelas dia tidak percaya pada perkataan pendeta Tao itu. Melihat kakek diam saja, pendeta Tao itu berkata lagi, "Gunung belakang itu sudah beraura yin yang berat. Dia menitip pesan agar kau menguburnya di bawah pohon willow. Pohon willow menarik roh jahat. Dia ingin mengambil nyawamu. Dia sudah menjadi siluman." Kakek membelalakkan matanya dan berkata, "Sapi tua ini telah membajak sawah seumur hidupnya. Dia bekerja keras tanpa mengeluh. Bagaimana mungkin dia menyakitiku?" Pendeta Tao itu menyipitkan matanya dan berkata, "Semua yang bereinkarnasi sebagai hewan adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan di kehidupan sebelumnya. Mereka adalah reinkarnasi orang jahat. Apakah kau berharap orang jahat bisa berubah menjadi baik?" Melihat kakek ragu,